Pemerintahan militer Jepang di Indonesia oleh kelompok 2. Yuk pelajari lebih dalam mengenai pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Di sini akan ada penjelasan mengenai pembagian wilayah pemerintahan militer di Indonesia, pembentukan pemerintahan militer Jepang, dan pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembagian wilayah pemerintahan militer di Indonesia. Bermula dari Perang Dunia Kedua, Jepang mulai melakukan gencatan senjata terhadap tentara Belanda di Indonesia. Tentara Jepang mulai menyerbu dan menguasai daerah di Indonesia. Karena banyaknya wilayah yang jatuh ke tangan Jepang, maka tanggal 8 Maret 1942, Komandan Pasukan Belanda menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Saat itu pula merupakan akhir dari penjajahan Belanda selama 350 tahun di Indonesia. Namun, sisi negatifnya Indonesia jadi berada dalam genggaman Jepang. Untuk menambah kekuatan secara terorganisir, Jepang membutuhkan sistem pemerintahan di Indonesia yang efektif dan menguntungkan. Untuk itulah Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer dan pemerintahan sipil di Indonesia. Pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di bekas wilayah Hindia Belanda, Jepang membagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama ada Tomishudan atau Pemerintahan Militer Angkatan Darat, Tentara ke-25 yang meliputi daerah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. Pembagian wilayah pemerintahan militer di Indonesia oleh Jepang yang kedua ada Asamu Sudan. Asamu Sudan atau Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Tentara ke-16 meliputi Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. Yang ketiga ada Pemerintahan Militer Angkatan Laut. Pemerintahan Militer Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, dari 3 pembagian wilayah tersebut, Tentara ke-16 atau Asamu Sudan yang paling dominan. Kenapa? Karena Jawa adalah pusat pemerintahan dan politik sejak zaman Hindia Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Fazli Hanif Rakmawan dari absen 12 dari kelas 11 IPA 5 dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai mind map sejarah pembentukan organisasi sosial pada masa penjajahan Jepang. Kedua, kita bisa lihat dulu ya, pembentukan pemerintahan militer Jepang. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran serta semi-militer. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Saat itu pula, Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang sangat penting dan ketika itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara itu didasarkan pada Osamu Serei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Undang-undang tersebut menyatakan beberapa hal, diantaranya yaitu jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Kedua, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, namun diharuskan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Badan-badan pemerintahan dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut antara lain, yaitu yang pertama adalah Gunshirekan, atau Panglima Tentara. Jabatan pemerintahan yang satu ini merupakan jabatan tertinggi dengan kata lain pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama menjabat yaitu Jenderal Hitoshi Imamura. Jabatan ini ibarat raja atau seorang presiden. Yang kedua adalah Gunseikan atau kepala pemerintahan militer. Jabatan ini semacam seorang menteri koordinator dalam sebuah negara. Genseikan ini dirangkap oleh kepala staf dan kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Kasaki. Ketiga adalah Gunseibu. Gunseibu yaitu koordinator pemerintahan yang bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang dikit. Karena saya dapat sumbernya dari Tawang Sari Kampung Sejarah WordPress.com.
Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Zakia Anbar dari absen 16. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Emir, yaitu pembentukan pemerintahan militer Jepang bagian 2. Di dalam pemerintahan tersebut, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai atau polisi militer. Selanjutnya, pemerintahan Jepang juga membentuk Chuo Sangiin, yaitu Badan Pertimbangan Pusat. Badan ini bertugas untuk mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab berbagai pertanyaan pemerintah tentang masalah politik dan memberikan saran tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Pada awal pendudukannya, secara kultural, Jepang mulai melakukan berbagai perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghapus segala pengaruh Belanda di masyarakat. Serangkaian kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya aturan baru di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 yang menyatakan bahwa 1. Hanya bendera Jepang, yaitu Hinomaru yang boleh dipasang atau dikibarkan. Yang kedua, saat hari-hari besar yang boleh diperdengarkan hanya lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Yang ketiga, tanggal 1 April 1942, seluruh rakyat Indonesia menggunakan pembagian waktu oleh Jepang. Rentang waktu antara Tokyo dan Jawa saat itu adalah 90 menit. Yang keempat, sejak tanggal 24 April 1942, petunjuk waktu atau kalender sudah harus menggunakan tarik Sumera atau tarik Jepang, menggantikan tarik Masehi. Waktu tarik Masehi 1942 sama dengan 2602 Sumera. Yang terakhir, setiap tahun rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenchosetsu, yaitu Hari Raya kelahiran Kaisar Hirohito. Di bidang politik, Jepang juga melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Jepang. Selang beberapa waktu, Jepang semakin tertekan karena serangan sekutu. Untuk itulah, Jepang menyiasati untuk lebih baik kepada masyarakat jajahannya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya kebijakan Sidang Istimewa Parlemen ke-82 di Tokyo. Kebijakan tersebut menyatakan untuk memberi kesempatan bagi orang Indonesia untuk turut serta dalam pemerintahan. Akhirnya, pada 1 Agustus 1943, diumumkanlah Saiko Shikikan, yaitu pengumuman Panglima Tertinggi, tentang garis besar rencana mengikut sertakan orang Indonesia dalam pemerintahan. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas bagi rakyat Indonesia untuk belajar menjadi aparat pemerintah. Adapun orang-orang Indonesia yang ikut serta dalam pemerintahan negara diantaranya pengangkatan 7 penasehat bangsa Indonesia, diantaranya ada Dr. Abdul Rashid, Insinyur Soekarno, Mokhtar bin Prabu Mangkunegoro, M.R. Muhyamin, M.R. Suwandi, Prawoto Sumodilogo, Prof. Dr. M.R. Supomo, dan Prof. Dr. Hussein Djajadiningrat. Adapun pengangkatan 2 orang syuco, yaitu ada R.M.T.A. Suryo dan Mas Sutarjo Kartohadikusumo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan sipil di Jepang. Demi mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia yang sifatnya militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan SHU serta Tokubetsushi. Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintah sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tersebut, Jepang akan membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama shu atau karesidenan yang dipimpin oleh seorang shochukan seperti gubernur yang memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda. Yang kedua, shi yaitu kota praja yang dipimpin oleh seorang shicho atau residen. Yang ketiga ada ken yaitu kabupaten yang dipimpin oleh seorang kencho atau bupati ataupun wali kota.
Yang keempat ada gun, yaitu kawedanan yang dipimpin oleh seorang gunco atau wedana. Yang kelima ada son, yaitu kecamatan yang dipimpin oleh seorang sonco atau bisa disebut juga camat. Dan yang terakhir ada ku, yaitu desa atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang kuco atau seorang kepala desa. Selanjutnya, saya akan menyambung penjelasan dari Nisa. Pembagian wilayah tersebut mencakup seluruh Pulau Jawa dan Madura terkecuali Kochi, Yogyakarta, dan Surakarta. Adapun Jepang membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 17 shu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Shochukan dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo memiliki 3 bu atau bagian, yaitu Naisebu, bagian pemerintahan umum, Kaisebu, bagian ekonomi, dan Keisatsubu, bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi yang sangat penting sehingga menjadi daerah otonomi atau daerah swatantra. Daerah ini disebut juga Tokubetsushi atau kota istimewa yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Misalnya, adalah kota Batavia sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetsu Shiko. Kebijakan pemerintahan militer Jepang dalam bidang birokrasi politik memberikan dampak bagi bangsa Indonesia, antara lain yaitu dampak negatif, seperti terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, dan terjadinya mobilitas vertikal atau pergerakan ke atas dalam birokrasi di Indonesia. Adapun dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia mendapatkan pengetahuan tentang cara mengatur pemerintahan yang baik karena diberikan kesempatan oleh Jepang untuk menduduki jabatan penting dalam pemerintahan seperti gubernur dan wakil gubernur, presiden, maupun kepala polisi.